Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas 7 masalah umum yang sering banget terjadi di iPhone kalian. Jadi sebelum kalian ngerasa panik dan takut, kalian tonton dulu video ini biar pas kalian mengalami hal-hal yang gue sebutkan ini, kalian udah tahu nih harus ngapain. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oh ya guys, jadi banyak banget yang sebelumnya nanya ke gua, "Bang, beli case ini di mana?" Nah, jadi di sini sayang banget teman-teman, kalau untuk online-nya gua nggak tahu beli di mana, tapi untuk offline-nya ini gua beli di toko Bintang Bali Elektronik teman-teman. Bintang Bali Aksesoris. Jadi kalau buat kalian yang pengen nanya-nanya lebih detail, kalian bisa DM aja IG gua di @kang.review teman-teman, karena gua akan kasih informasi lebih detail. Tapi kalau untuk online-nya gua nggak tahu sih harus cari di mana. Kalau kalian ada yang tahu boleh share ya di kolom komentar, karena banyak banget nih yang nyari case seperti ini yang nggak terlalu tebal tapi keren banget sih menurut gue secara pribadi teman-temannya. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi teman-temannya. Oke, masalah pertama yang umum terjadi adalah iPhone cepat panas. Jadi kalau untuk iPhone cepat panas ini sendiri, kalian jangan khawatir. Yang pertama-tama kalian harus cek sendiri teman-temannya, iPhone kalian tuh apakah sudah mendapatkan yang namanya update iOS terbaru. Seperti di iPhone 13 gue ini. Di sini gue bisa pastikan ke kalian kalau untuk iPhone gue ini sudah mendapatkan update iOS yang paling baru teman-temannya. Kemudian di sini gue juga pengen sharing ke kalian, kalau misalkan iPhone kalian tuh cepat panas, itu juga bisa tergantung dari casing kalian. Saran gue secara pribadi, jangan pernah pakai casing yang menutupi semuanya atau bahan metal, karena itu untuk suhu panasnya akan cepat banget timbul dan memang agak susah keluar kalau misalkan di bagian kameranya ketutup semua. Jadi saran gue secara pribadi, kalian pakai casing yang di bagian kameranya itu ada kebuka, jadi untuk sirkulasi udara tuh lumayan sedikit nyaman. Secara teori memang nggak lucu ya, tapi ini udah gue pastikan selama bertahun-tahun gue pakai iPhone, it works teman-temannya untuk meminimalisir suhu panas yang ditimbulkan teman-temannya. Oke, untuk hal yang kedua adalah baterai cepat habis. Nah, di iPhone itu baterai memang kadang-kadang cepat habis, itu adalah sebuah hal yang umum, sering banget terjadi di iPhone kita. Bahkan baru beli iPhone yang baru buka kotak pun kadang-kadang kita ngerasa kok langsung turun, drop teman-temannya. Nah, jadi di sini cara pertama yang sering gue lakukan adalah kita buka ke setting di sini teman-temannya. Kita cari yang namanya background app refresh teman-teman. Jadi kalian ketik aja di bagian pencarian background app refresh teman-temannya. Jadi di sini adanya yang namanya background app refresh. Nah, jadi ini tuh adalah sebuah fitur yang memungkinkan aplikasi itu tetap bekerja di belakang layar teman-temannya. Nah, jadi di sini kalau gue secara pribadi, di sini gue akan turn off kan semuanya teman-temannya, kecuali di bagian WhatsApp, karena untuk di WhatsApp gue khawatir tiba-tiba chatnya kagak masuk teman-temannya. Ini efektif banget, gue bisa bilang 60% baterai iPhone gue tuh hemat itu dari cara gue mematikan background app refresh ini teman-temannya. Nah, selain itu gue juga pengen share ke kalian dari sisi location. Kalian ketik aja location di sini. Oke, teman-temannya. Jadi kalian masuk ke location services di sini, kalian ketik aja. Nanti di sini akan ada aplikasi-aplikasi yang menggunakan while using teman-temannya. Nah, jadi kalian ke bagian paling bawah system services, yang tidak penting kalian matikan saja, seperti iPhone Analytics kalian matikan. Kemudian kalau untuk di bagian HomeKit nggak perlu, kalian matikan saja. Kemudian untuk device management kalian matikan saja. Kompas kalibrasi kalau nggak dipakai dimatikan saja. Apple Pay Merchant kalau kita nggak pakai dimatikan saja, karena ini tuh akan membuat lokasinya ini memberikan input ya ke server, jadi otomatis makan baterai dong teman-temannya. Dan ini biasanya emang gue nggak sering pakai teman-temannya. Ini nanti juga akan gue turn off kan yang tidak penting sama sekali, karena yang gue turn off kan itu adalah di iPhone Analytics dulu sama di routing traffic atau improve maps. Karena gue jarang banget nih untuk menggunakan Google di iPhone 13 gue, tapi kalaupun pakai iPhone 13 gue untuk maps lancar-lancar aja, walaupun untuk routing and traffic dan improve mapsnya itu gue turn off kan teman-temannya. Jadi cara ini tuh menurut gue secara pribadi, dari pengalaman gue selama ini, it works loh teman-temannya. Oke, untuk masalah yang ketiga ini adalah layar nge-freeze atau tidak merespon. Menurut gue secara pribadi, layar nge-freeze atau tidak merespon ini cuma satu sih solusinya. Kalian hard reset aja atau force restart teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk iPhone yang tidak menggunakan Touch ID lagi, alias semuanya sudah menggunakan notch seperti ini, notch lagi sudah berponi ya teman-temannya. Kalian bisa tekan aja volume up, volume down, kemudian tekan tombol power ini dalam jangka waktu yang lama sampai muncul logo Apple teman-temannya. Itu gunanya force restart teman-temannya. Jadi seperti ini, tekan volume up, volume down, kemudian tekan ini dalam jangka waktu yang sedikit lama sampai dia langsung tiba-tiba nge-restart ada logo Apple teman-temannya. Karena menurut gue secara pribadi, gue juga pernah mengalami yang namanya untuk iPhone gue tiba-tiba nge-freeze atau nggak bisa disentuh sama sekali. Jadi ini kita langsung lepas aja kalau misalkan logo Apple-nya sudah muncul.
Nah, hal ini sering gue jalankan dulu ya di iPhone gue yang jadul seperti iPhone X, iPhone XS itu kalau misalkan tiba-tiba restart, tiba-tiba dia nge-freeze abis update iOS tuh sering banget kejadian, terutama di iPhone X, XR, XS teman-teman. Kalau untuk iPhone 11 nggak terlalu sering, iPhone 12 nggak pernah, iPhone 13 juga nggak pernah sama sekali. Tapi in case kalian mengalami hal ini, kalian lakukan yang gua sebutkan ini teman-teman ya. Oke, untuk hal selanjutnya dari sisi konektivitas, WiFi dan sinyal itu kadang-kadang error teman-teman. Jadi mau nyambungin ke WiFi itu sama sekali nggak bisa, kadang-kadang dia gagal mulu padahal passwordnya udah benar. Jadi sebenarnya caranya gampang teman-teman. Kalian masuk ke general, kemudian kalian ke paling bawah, di sini ada yang namanya transfer or reset iPhone. Di sini ada yang namanya reset, kalian tinggal pilih yang namanya reset network settings. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan yang namanya koneksi atau konektivitas, entah itu WiFi, entah itu Bluetooth yang kadang-kadang suka error, selain dari hard reset yang gue sebutkan di hal sebelumnya, kalian juga penting banget untuk reset network setting karena dia akan kembali ke pengaturan awal ya, default dari networking kita. Jadi biasanya itu work sih, buat gue secara pribadi it works sama sekali, itu akan berfungsi sebagaimana maksimalnya teman-temannya. Jadi itu adalah hal yang bisa gua share ke kalian teman-temannya. Oke guys, untuk hal yang selanjutnya itu adalah kamera hitam blank padahal aplikasinya sudah dibuka. Jadi hal ini sangat umum, sering gue alami sih teman-teman. Kadang-kadang dia suka error memang. Ini sering kejadian juga di iPhone 13 gue, iPhone 12 mini gue juga sering kejadian. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi yang pertama-tama kalau blank seperti ini, kalian tinggal close aja seperti ini teman-teman. Jadi setelah itu kalian buka lagi, biasanya dia akan langsung kebuka lagi teman-teman. Tapi kalau misalkan masih tetap blank, kalian coba buka dari Instagram. Jadi kalau misalkan kalian buka dari Instagram kalian cek teman-temannya di kamera Instagram kalian apakah berfungsi dengan normal teman-temannya. Kalau misalkan kameranya di Instagram ternyata berfungsi dengan normal, berarti mungkin ini memang disebabkan oleh error. Kalian bisa coba untuk matikan iPhone kalian, masuk ke bagian general settings, kemudian ke bagian shutdown, kalian tinggal matikan saja dan kemudian nyalakan lagi teman-temannya. Oke guys, selanjutnya dari sisi notifikasi, kadang-kadang notifikasi itu nggak muncul di iPhone kita. Jadi kalian jangan khawatir teman-teman. Kalau untuk iPhone 13 gua, iPhone 12 mini gue juga sering mengalami hal ini, notifikasi nggak masuk. Tapi itu lebih ke hubungannya ke background app refresh-nya gue turn off kan. Karena memang kalau misalkan kita turn off kan background app refresh, untuk notifikasi yang masuk itu akan sedikit mengalami delay teman-teman. Tapi beda kalau misalkan kalian untuk background app refresh-nya kalian tetap turn on kan, tapi notifikasinya masuknya lambat. Kalian tinggal masuk ke bagian general, kemudian kalian pilih ke notifikasi. Di sini kalian bisa sendiri, kalian cek notifikasinya tuh ada turn off atau tidak seperti ini. Kalian harus nyalakan teman-temannya. Jadi hal ini kadang-kadang memang suka muncul, dia kadang-kadang suka error teman-temannya. Jadi kalian jangan khawatir. Kemudian kalau misalkan masih tidak berfungsi, kalian bisa turn off kan aja, masuk ke general tadi, settings, kemudian shutdown, nyalakan lagi teman-temannya. Biasanya itu sudah works teman-temannya. Oke guys, untuk hal yang terakhir adalah iPhone suka lemot. Jadi iPhone suka lemot ini adalah salah satu hal yang paling gua benci dan gua nggak suka sama sekali teman-temannya. Entah di iPhone yang baru, entah di iPhone jadul, gua paling nggak suka dengan yang iPhone lemot teman-temannya. Jadi kadang-kadang yang gua lakukan itu adalah misalkan iPhone gua mulai lemot, sering lambat banget nih, gue langsung buka ke bagian general, bagian software update. Di sini gue make sure kalau untuk iPhone gue itu sudah mendapatkan update iOS atau belum. Jadi kalau misalkan ada update iOS terbaru, gue akan langsung update ke iOS yang terbaru. Nah, selanjutnya jika misalkan update iOS-nya sudah ke yang terbaru, kemudian iPhone gue tetap lemot, jadi di sini gue akan menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak pernah dipakai atau jarang gue pakai, gue delete aja. Karena mungkin dia berpengaruh ke storage iPhone gue teman-teman. Jadi hal ini yang sering gue lakukan. Yang terakhir adalah kalian bisa hard reset juga seperti biasa, volume up, volume down, dan tekan power dalam jangka waktu yang lama sampai muncul logo Apple. Kemudian kalian lepas lagi dan iPhone kalian misalnya akan kembali seperti normal lagi teman-temannya. Nah, jadi ini adalah 7 masalah umum yang kadang-kadang muncul di iPhone kita, tapi kalian nggak perlu harus langsung ke service center teman-temannya. Kalian bisa lakukan cara-cara yang gue sebutkan karena ini murni dari pengalaman gue secara pribadi teman-temannya. Nah, sekian video gue yang sederhana ini, semoga memberikan sedikit gambaran bagi kalian yang khususnya baru pindah ke iPhone. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, happy weekend, dan bye-bye. Nyalain dulu.